Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar per UTS dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bu Milana ST MSc PhD. Di sini akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu MAD Arsiansyah dengan NIM 231738089. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Di sini ada data mentahnya yang dimana di sini datanya seperti yang sudah diperintahkan yaitu mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM. Di sini NIM saya adalah 230738089, berarti saya mengambil 289 data dari data mentah yang telah diberikan di grup Telegram. Nah, di sini untuk data mentahnya, di sini dari data ke satu itu 375, kemudian data kedua 421, sampai ke data 289 yaitu 406. Di sini kenapa saya buat seperti ini? Saya buat di sini untuk bagi 4 supaya muat di PPT-nya. Kemudian slide berikutnya ini adalah data yang sudah saya urutkan di sini. Data pertama itu 300, kemudian 301, 301, 301, 302. Yang mana data saya urutkan dari yang angka kecil dan data yang ke 289 yaitu di angka 500. Kemudian langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan perhitungan central tendency secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Di sini seperti yang kita ketahui, kalau untuk mencari median, dan modus itu sangatlah sudah mudah dipahami. Yang dimana untuk itu adalah kalau untuk mencari secara rumus, kita tinggal menjumlahkan semua bilangan yang tadi. Yang dimana itu tidak perlu kita urutkan gitu. Yang data mentah ini juga sudah bisa. Kemudian kita jumlahkan semuanya, tinggal kita bagi dengan berapa jumlah frekuensi data yang telah kita gunakan. Misalnya seperti ini 289. Yaitu berarti data ini kita jumlahin dari 375 ditambah 421 ditambah 362 dan seterusnya dibagi 289. Begitu itu dengan manual. Dan jika dengan menggunakan fungsi Excel yaitu sama dengan average, sama tadi kita blok semua tabel angkanya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kemudian untuk median. Nah, kalau untuk median ini baru kita perlu yang namanya itu adalah mengurutkan data, yang dimana median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah itu hanya dapat dicari jika kita mengurutkan data tersebut dari terkecil hingga terbesar. Jika data tersebut masih acak seperti ini, jadi kita tidak bisa menemukan nilai tengah dari median tersebut. Jadi seperti itu. Untuk rumusnya itu adalah mat sama dengan mat, yaitu tinggal kita blok aja kolom angkanya, maka akan menemukan hasil dari median tersebut. Kemudian untuk modus itu adalah, nah ini juga di bagian modus sangat perlu juga untuk diurutkan, yang dimana modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul pada satu nilai yang paling banyak muncul dalam tabel angka tersebut. Dimana kalau kita urutkan tentu kita bisa memilih yang mana nilai yang paling banyak muncul. Nah, jika data banyak seperti ini, melakukan studi secara manual untuk yang ketiga tadi lumayan sulit, sehingga kita bisa sangat dibantu dengan fungsi Excel. Untuk modus tersebut adalah dengan rumus sama dengan mod, tinggal kita blok saja tabel kolom ini. Yang angkanya, yang data-data angkanya sudah kita, yang tidak perlu kita susun pun sudah bisa kalau kita menggunakan fungsi Excel. Tapi kalau datanya itu sekitar 20 sampai 30, kita bisa menggunakan kita bisa mengurutkan manual dan juga bisa mencarinya manual dengan menghitung manual di kertas ya. Tapi kalau data sudah banyak itu sudah lumayan susah. Kemudian gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data dan apa yang bisa Anda simpulkan. Nah, di sini untuk mendapatkan stem and leaf plot kita membutuhkan nilai minimal dan maksimal. Dari 289 data tadi, di sini saya menemukan nilai paling minimal atau paling kecilnya adalah 300 dan maksimalnya adalah 500. Nah, untuk nilai paling minimal ini juga sangat mudah. Ketika kita sudah mengurutkan data dari angka terkecil, otomatis nilai tersebut sudah menjadi yang paling minimal. Dan untuk nilai maksimal juga sebaliknya. Jika kita sudah mengurutkan data tersebut, otomatis nilai yang paling besar adalah nilai maksimal dari nilai tersebut. Nah, cara mencari untuk sistem dan leaf plot ini adalah di sini kita jika angka tersebut contohnya ini 300 ya, adalah ratusan. Di sini kita bisa menggunakan untuk stemnya itu adalah dua angka di depannya dulu.
Nah, untuk left-nya ini itu satu angka di belakangnya. Contohnya yang pertama ini adalah left 0 1 1 1 1. Nah, ini kita lihat bisa lihat ini ada 3 1, sedangkan nolnya 1. Nah, ini saya balik lagi ke data tadi. Yang di sini ada yang kita lihat aja data pertama ini adalah 300 301-nya 3 kali. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan angka left dan plotnya, stem dan left plotnya. Yang dimana stemnya itu 30 dan untuk left-nya itu ada 0 dan satunya 3 kali. Di sini kita cari aja di sini sampai yang 309. Nah, berarti yang 309 ini mentok di 30 untuk stemnya itu dan left plotnya adalah 9 gitu. Nah, untuk yang 3110, 311 itu masuk ke yang berikutnya itu 31. Begitu juga seterusnya 31 sampai 50. Nah, 50 ini ada nolnya 4. Nah, di mana di sini kita bisa lihat yang di data 286 sampai 289, di sini 500-nya ada 4 data. Jadi kita membuat left-nya itu adalah 4, left-nya itu adalah nolnya 4 kali. Begitupun jika datanya banyak, tentu otomatis left-nya itu bisa lebih panjang daripada ini. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah untuk mendapatkan stem dan left plot ini lumayan mudah karena jika kita pahami struktur angkanya, kita dapat menemukan data-data yang lebih akurat dengan sistem stem left plot ini. Di mana di sini cuma memilih jenis angka yang dua angka di depan itu berbeda, itu sudah masuk ke stem yang berbeda. Ya, seperti saya bilang tadi, ini 30 ini untuk 300-an, kemudian untuk 31 ini 310-an, kemudian stem yang 32 ini 320-an, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, di sini kita mencari dulu yang namanya range varian standar deviasi. Untuk range itu adalah nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Di sini kita sudah menemukan nilai paling besar itu 500 dan nilai paling kecil 300. Kita tinggal kurangi dan mendapatkan hasil 200. Kemudian untuk varian itu kita bisa menggunakan function Excel yaitu var tts. Kemudian kita tinggal blok aja tabel dari data pertama hingga data ke 289. Begitu juga dengan standar deviasi juga seperti itu. Rumusnya adalah sama dengan std defs, tinggal kita blok aja 289 data tersebut. Kemudian untuk double distribusi frekuensi, ini data terkecilnya itu adalah di 300 dan data terbesarnya adalah 500 seperti data yang tadi sudah dapatkan. Kemudian untuk range-nya itulah rata-rata 200 juga sudah didapatkan tadi. Kemudian banyak kelas interval. Banyak kelas interval ini bisa kita temukan dengan cara kemudian untuk banyak kelas interval ini bisa kita ketemukan dengan cara menggunakan rumus Stargate yang dimana itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,32 log n. Nah, untuk n-nya itu adalah karena kita di sini 289 data, jadi kita masuk aja angka 289. Itu menyesuaikan jumlah data yang ingin kita gunakan untuk mencari banyak kelas intervalnya. Nah, untuk interval sendiri itu kita tinggal membagikan yaitu antara range dengan banyak kelas interval yaitu bisa mendapatkan 22,2. Di sini untuk banyak kelas interval yaitu saya bulatkan ke bawah aja. Kenapa? Karena dia itu belum mencapai 9,5 sehingga saya bulatkan ke bawah menjadi 9. Dan untuk interval itu 22,2. Nah, untuk langsung aja kita masuk ke bagian interval. Untuk bagian interval, ini nih, nah tadi kan kelasnya itu ada 9. Nah, tinggal kita masuk aja di sini 9 kelas. Kemudian untuk interval, interval ini sebenarnya tinggal kita tambah-tambahkan aja. Yang dimana itu adalah yang pertama itu adalah 300 ya data paling kecilnya. Kemudian kita tambahkan dengan range-nya, dengan intervalnya itu 22,2. Yang menghasilkan 322,2. Kemudian 322,2 ditambah 22,2 menjadi 344,4. Kemudian 344,4 ditambah 22,2 menjadi 366,6. Begitu seterusnya sampai 499,8. Nah, untuk interval ini sendiri ini tidak boleh melebihi maksimal dari angka dan data yang ada di sini. Di sini kita sudah tahu maksimal dari angkanya adalah 500 ya, 500 data. Maksimal angkanya dari 289 data adalah 500. Nah, di sini 499,8 yang dimana itu kurang dari 2. Jadi ini lumayan bagus untuk datanya, berarti sudah benar. Kemudian untuk mencari titik tengahnya itu tinggal dibagi aja interval ini 300 dibagi 322,2 yaitu menjadi 300 ditambah 322,2 dibagi 2 menjadi 461. Kemudian untuk frekuensinya juga jumlah dari tiap angka data ini. Jadi
Untuk interval 300 sampai 322,2 itu ada 30 angka, 322,2 sampai 344,431 dan begitu seterusnya. Nah, di sini seharusnya 285 ini 289. Tetapi setelah saya cari-cari, kenapa cuma 285 yaitu kurang 4 ya harusnya untuk 289 di sini karena maksimal datanya 499,8. Nah, sedangkan di sini di 500. Jika ingin mendapatkan 289, kita harus mengubah interval ini menjadi 22,4 yang dimana ini menjadi pas 500 angkanya dan ini menjadi 289. Tetapi kalau dibulatkan menjadi 22,4 tentu tidak sesuai lagi dengan Stargaze-nya yang sudah kita cari ini. Jawabannya sudah tidak sesuai gitu. Jadi di sini saya ambil aja yang kurang dari itu menjadi 285. Kemudian untuk persennya itu tinggal frekuensinya ini 30 itu dengan 285 kemudian dikali 100 untuk menghasilkan persen. Di sini 10,5%, 10,9%, 8,1%, 11,6% dan yang paling besar itu adalah 14,0%. Jadi 100%. Nah, kemudian untuk persen kumulatifnya itu tinggal ini sebelah 10,5 ini tinggal disain aja. Kemudian ini 10,5 tambah 10,9 jadi 21,4. Lalu 1,4 tambah 8,1 jadi 2,29,5. Ini untuk memastikan saja bahwa sudah fix atau sudah pasti mendapatkan 100%. Jadi untuk jumlah kelasnya itu ada 9 dan intervalnya itu ada 300 sampai 499,8. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan di sini ada plot tabel distribusi frekuensi ke dalam histogram. Nah, jadi setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi yang tadi, yaitu ada 9 kelas, kita masukkan menjadi histogram. Nah, di sini untuk histogramnya itu sesuai dengan yang diperintahkan. Di sini yang di sebelah kiri itu adalah frekuensi ya, frekuensi yang digunakan. Nah, ini di atas juga frekuensi. Kemudian di bawah ini adalah intervalnya. Yang dimana di sini yang paling sedikit itu adalah yang 23 yaitu 34,4. Begitu juga dengan yang di bawahnya itu ada bin dan frekuensi juga sama, tinggal kita masukkan aja angkanya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini yang sebelah kiri ini adalah frekuensinya, kemudian ini adalah intervalnya. Ini adalah tabel histogram sederhana yang saya buat. Kemudian selanjutnya itu adalah pertanyaan yang terakhir yaitu pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di sini lumayan sedikit ribet yang dimana di sini ada beberapa yang kita cari. Yang pertama itu adalah N. N itu adalah jumlah data yang sudah kita tahu dari awal. Kemudian min adalah rata-rata yang juga sudah kita ketahui dari awal. Kemudian standar deviasi ini sudah kita tahu dari awal juga. Nah, kemudian untuk standar error. Standar error ini memiliki rumus function Excel yang mana sudah saya cantumkan di Microsoft Excel saya. Kemudian untuk critical value juga begitu, margin juga begitu. Nah, untuk mencari confidence atau selang kepercayaan ini kita mendapatkan hasilnya segini ya, 308,26. Dan confidence-nya ini dari ada interval bawah dan interval atas. Kalau interval atas adalah 411,83. Sehingga ini lebih berpatok pada margin. Jadi hasil confidence ini untuk yang bawah itu kita kurangi dengan margin yang ini, dan untuk interval atas itu 400 hasil dari interval atas ini kita tambahkan dengan 6,7871. Sehingga untuk estimasi kekuatan produk perusahaan di rentang 95% itu ada di 398,26 hingga 411,83. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.